Ada satu orang saleh. Ini contoh ya ahbab. Jadi hadza rajulun saleh, masya Allah, ya, ahli ibadat, ya, pemuda yang masya Allah. Ada satu orang kagum dengan orang saleh ini, maka dia bilang, Suf, ya fulan, saya punya binit, saya punya anak perempuan, saya mau nikahkan dia sama engkau. Ini orang saleh, pemuda yang saleh tadi, yang nawarin juga orang masya Allah. Maka dia bilang, khalas, ada syekh ajib, cuman ane minta ente istikharah dulu sebelum ente lihat, sebelum ane nikahkan. Gal marhaba. Maka salat istikharah hasilnya bagus, ya. Salat istikharah hasilnya bagus. Maka begitu datang untuk melamar, kata ini orang soleh yang calon mertuanya nanya, ente udah istikharah belum? Sudah. Apa hasilnya? Bagus ya syekh. Dia bilang, benar udah istikharah? Sudah istikharah. Khalas, saya nikahkan dia dengan ente. Langsung diakadkan, ya. Diakadkan akdun nikah, dihadiri dengan beberapa saksi. Khalas, sah nikahnya. Malam pertama, ya, disunahkan itu, ketika sang suami ingin melihat wajah istri itu dibuka penutup wajahnya, kemudian baca subhanallah, artinya masya Allah cantik segala macam. Nah cuman giliran dia pas buka nih, wajah istrinya ternyata nggak cantik, diem. Buka kaget, loh katanya, kok nggak cantik. Istrinya nanya, faham? Ditanya suamiku, gelebek, ente waktu pernikah mana istikharah apa enggak? Nah, istikhartu Rabbi, ya udah istikharah. Hasilnya baik apa buruk? Dibilang baik. Khalas, kenapa ragu dengan apa yang dipilihkan Allah untukmu? Gal marhaba, ya. Maka terjalinlah hubungan pernikahan dalam beberapa waktu. Hadirin, setelah itu subhanallah, ini pemuda yang saleh dituntut untuk pergi keluar, ditinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Dan subhanallah, dia keluar itu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, 20 tahun lamanya. Nggak pulang-pulang, ya. Cuman kalau orang dulu, masya Allah, arti wanita-wanita mereka tuh begitu suaminya pergi segala macam, nggak bingung, tetap dia dengan jaga, dengan istiqomahnya dia, dengan kesolehahnya dia, dengan amalan baiknya dia, itu nggak mempengaruhi hubungan dia dengan Allah. Dia tetap didik anaknya, berikan tarbiyatul hasanah buat anak-anaknya, walaupun suaminya nggak tahu kemana. Setelah 20 tahun pulang nih, pulang dia masuk masjid, ya. Begitu masuk masjid, ya, dilihat ternyata di situ ada satu ulama muda sedang mengajar di halakoh, dan semua orang tuh terkagum-kagum dengan pemuda ini. Wajah parasnya tampan, kemudian juga ilmu yang disampaikan luar biasa. Sampai ini si orang ini nih yang musafir tadi yang 20 tahun gak pulang-pulang, sampai kagum. Bang, subhanallah, nih syekh siapa namanya ini? 20 tahun yang lalu belum ada nih orang, katanya. Saya pengen kenalan sama dia setelah ini, ya. Selepas taklim disamperin, dia bilang, assalamualaikum ya syekh, ya alim. Bang, waalaikumsalam. Urid an u'arifak, saya pengen kenalan sama ente. Gal marhaba, gal ismi fulan bin fulan, nama dia nih, nama, dibilang nama abah saya fulan, ternyata nama musafir ini. Dia bilang, oh masya Allah, kaget, apa benar anak saya nih, ya. Akhirnya pas pulang nih syekh, ini pemuda yang alim tadi, diikuti nama dia dari belakang, kemana rumahnya. Ternyata betul rumah dia. Sebelum masuk ke rumah dipanggil, ya syekh, gal marhaba, Suf, ya, bilang sama uminya ente ada yang nungguin di bawah. Ente siapa? Udah kalim wali datang bas, umongin umi ente ada yang nungguin di bawah. Naik ke atas ketemu sama uminya. Umi, tadi aneh kenalan sama orang, aneh bingung, ini orang asing, gharib, ya. Terus, nah dia sekarang ngikutin sampai ke depan rumah. Terus dia bilang sama umi ente ada yang nungguin di bawah. Uminya ngintip, bilang, tersenyum uminya, kenapa? Ente tahu nggak siapa dia? Bilang, itu abahnya ente, katanya. Saya lihat, ada hasil istikharah, ya. Hasil istikharah, artinya terkadang kita lihat sesuatu yang buruk, tapi lihat kalau ente udah istikharta rabbak, khalas, Allah pilihkan yang terbaik buat ente. Maka terkadang kita ini suka memilih pikiran kita, wah pokoknya harus begini, yang maksimal, yang baik. Tapi terus terang pilihan kita ini terbatas, kita makhluk, ya. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi setelahnya. Tapi lihat kalau pilihan Allah itu yang terbaik buat kita.
Ya, orang mau ngomong apa, kalau Allah dipilihkan itu yang terbaik. Jangan ragu dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Maka dinyatakan orang yang istikharah nggak bakal kecewa. Maka usahakan tiap hari itu istikharah. Ya, waktu duha istikharah, ba'dal maghrib kita istikharah. Terlebih lagi kalau memang ada urusan-urusan tertentu yang urgent, baru kita istikharah lagi.